Buffalo. Salah satu hewan hasil kawin silang yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah buffalo, yang merupakan hasil persilangan antara sapi dan bison Amerika dan merupakan ras sapi potong hibrida asli Amerika Serikat. Ras ini dikembangkan untuk menggabungkan ciri-ciri bison dan sapi dalam meningkatkan produksi daging sapi. Jika dilihat, sapi buffalo tampak seperti sapi biasa, dengan kadar genetik 37,5% bison. Adapun persilangan sapi dan bison yang memiliki kadar genetik lebih tinggi tidak dikelompokkan sebagai buffalo, namun masuk dalam keluarga hibrida bison. Buffalo disebut memiliki berat badan hingga 400 kg pada usia 2 tahun. Bahkan hasil perkawinan hybrid itu membuat daging buffalo menjadi tidak berlemak dan diklaim lebih sehat. Zubron. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah subron, yang merupakan persilangan antara sapi dan bison Eropa. Subron yang disilangkan dari sapi dan bison Eropa dinilai lebih kuat dan tahan terhadap penyakit. Subron sendiri dianggap sebagai hewan ternak yang tangguh pada berbagai macam situasi. Selain itu, Zubron juga merupakan hewan yang sangat berat. Tubuh dewasa bisa mencapai bobot 1.200 kg. Saat ini, hewan unik ini hanya ditemukan di Taman Nasional Białkowski, Polandia. Africanized bee. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah Africanized bee atau lebah pembunuh. Ini adalah jenis lebah hibrida yang dihasilkan dari perkawinan silang antara lebah Afrika, Apis mellifera scutellata, dengan berbagai jenis lebah madu Eropa. Lebah madu afrikanisasi adalah jenis lebah penghasil madu yang paling produktif di antara jenis lebah madu lain. Namun, lebah ini memiliki kepribadian yang sangat galak, brutal, dan ganas. Bahkan, lebah ini mampu membunuh seorang pria dewasa. Para peneliti mengatakan jika Africanized bee akan menyerang dengan cara berkelompok. Oleh karena itu, efek dari sengatan hewan ini bisa sangat mematikan, walaupun sebenarnya racun yang dimilikinya tidak sebanyak lebah madu pada umumnya. Mangalista. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah Mangalista, yang merupakan babi berbulu seperti biri-biri. Dalam bahasa Hungaria, hewan unik ini dikenal dengan istilah Mangalika. Para ilmuwan mengatakan jika Mangalista bukanlah spesies yang benar-benar baru. Hewan ini telah dikembangkan di abad 19, sekitar tahun 1830, dari persilangan antara jenis babi Bakonyi dan Salontai asal Hungaria dengan babi Sumadia asal Serbia. Jika biasanya babi tidak memiliki bulu, maka babi Mangalista ini memiliki bulu tebal seperti halnya biri-biri. Sebagian Mangalista berbulu coklat kehitam-hitaman, namun ada pula orange dan berbulu putih. Wolpin. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah wolpin, yang merupakan hewan hibrida yang sangat langka. Hewan unik ini lahir dari perkawinan silang antara lumba-lumba hidung botol betina dengan paus pembunuh jantan. Meskipun secara taksonomi keduanya berada dalam keluarga lumba-lumba laut yang termasuk dalam subordo paus bergigi. Wolpin sendiri telah lahir di penangkaran dan juga dilaporkan di alam liar. Wolpin diklaim pertama kali ditemukan di Hawaii dan diberi nama Kekai Malu. Ukurannya memang tidak sebesar paus, namun ia memiliki gigi yang lebih banyak dari lumba-lumba, yakni 66 buah. Sementara warna wolpin biasanya campuran antara hitam dan juga abu-abu. Growlar. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah growlar, yang merupakan hewan hasil perkawinan antara beruang kutub dan beruang grizzly. Beruang ini biasanya mempunyai rambut kepala dan tubuh putih dan kaki kecoklatan. Para peneliti mengatakan jika growlar tertua yang pernah ditemukan berasal dari tahun 1864. Kemunculan growlar disebut terjadi saat beruang kutub yang terdesak oleh hilangnya es akibat pemanasan global bertemu dengan beruang grizzly yang ada di dekat kawasan kutub seperti Kanada. Dari penemuan di tahun 2006, growlar mempunyai rambut tebal layaknya beruang kutub, namun memiliki cakar panjang dan tubuh berpunuk layaknya beruang grizzly. Selain itu, spesies beruang yang kembali ditemukan di tahun 2010 ini juga mempunyai kepala yang lebih mirip grizzly. Sorse. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah sorse, merupakan hewan yang disilangkan antara zebra dan kuda. Biasanya kebanyakan sorse merupakan kawin campur antara ibunya dari seekor zebra dan bapaknya adalah seekor kuda.
Kuda betina biasanya akan mengandung sekitar 11 bulan, dan uniknya 1 jam setelah dilahirkan, Sorse sudah bisa berdiri dan berjalan. Meski demikian, ukuran kakinya hampir sama panjang dengan induknya dan bisa hidup sampai 30 tahun. Walau berbadan kuda, Sorse memiliki belang-belang zebra di bagian kaki, leher, atau sebagian badannya. Hewan hasil perkawinan campur antara zebra dan kuda biasanya disebut zebroid, yang merupakan hewan hibrida yang dihasilkan dari peternakan. Liger. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah liger, merupakan hewan nyata yang benar-benar hidup meskipun hanya bisa terjadi di penangkaran. Liger adalah gabungan kata lion dan tiger, merupakan hewan yang merupakan hasil perkawinan antara singa jantan dengan harimau betina. Hewan hybrid atau kawin silang ini diakui oleh Guinness Book of World Records sebagai kucing hidup terbesar di dunia. Liger memiliki genus yang sama dengan kedua induknya, tetapi merupakan spesies yang berbeda. Liger memiliki beberapa karakteristik fisik dari singa dan harimau, bahkan perilaku liger merupakan kombinasi dari perilaku keduanya. Perkawinan silang antara singa jantan dan harimau betina itu dilakukan secara alami. Namun sayangnya, liger yang bisa memiliki bobot hingga 400 kg atau 2 kali ukuran induknya ini sudah terancam punah. Kama. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah kama, yang merupakan hewan hibrida hasil perkawinan silang buatan manusia lewat inseminasi buatan antara unta Arab jantan dengan liama betina. Hasil perkawinan silang ini diklaim dilakukan pertama kali di Dubai pada awal tahun 1998. Tujuan perkawinan silang ini agar menghasilkan keturunan yang mempunyai kekuatan unta, namun emosinya bisa dikendalikan seperti lama. Adapun ciri fisik kama adalah tidak mempunyai punuk, kukunya terbelah seperti liama, dan mempunyai telinga dan ekor panjang seperti unta. Sama seperti unta, kama adalah herbivora yang memakan semak dan materi tanaman lainnya. Karena mereka dapat minum air dalam jumlah besar sekaligus, kama dapat bertahan hidup dengan sedikit atau tanpa air untuk waktu yang lama. Dizo. Hewan hasil kawin silang selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia adalah diso atau yako. Ini adalah hewan hybrid yang didapat dari perkawinan silang antara yak dengan sapi domestik. Binatang yang dihasilkan dari kawin silang ini jauh lebih besar daripada sapi atau yak sendiri, dan dianggap jauh lebih produktif dalam produksi susu dan produksi daging. Hewan ini awalnya dibesarkan di Tibet dan Mongolia sebagai hewan pekerja karena mereka jauh lebih kuat daripada orang tuanya. Kata diso sendiri secara teknis mengacu pada hewan hibrida jantan, sedangkan betina dikenal sebagai zomo atau zom. Di Mongolia, hewan ini disebut kainak, dan ada juga istilah yatel, gabungan kata yak dan sapi, serta yako, gabungan kata yak dan sapi.